Judul khotbah, Tuhan, mengapa hidupku terasa hampa? Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah engkau duduk menyendiri di malam hari dan tanpa tahu mengapa hatimu terasa kosong? Kau punya pekerjaan tapi tidak bahagia. Kau punya pasangan tapi masih merasa sepi. Kau melayani, tapi hatimu tak lagi bergetar. Kau berdoa, tapi seolah suara itu hanya memantul di dinding kamarmu. Dan di tengah keheningan itu, kau mungkin bertanya, "Tuhan, mengapa hidupku terasa hampa?" Ada air mata yang tak sempat jatuh, ada senyum yang terpaksa kau tunjukkan di depan orang lain, dan di lubuk hatimu yang paling dalam, kau sadar ada sesuatu yang hilang. Bukan uang, bukan jabatan, bukan kasih manusia, tapi kehadiran Tuhan yang tak lagi terasa nyata. Saudara, malam ini mari kita duduk diam di hadapan Tuhan, bukan untuk mencari jawaban yang cepat, tapi untuk menemukan hadirat-Nya yang telah lama kita rindukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu malam ini dengan hati yang mungkin sedang lelah, kosong, dan tak berdaya. Kami ingin jujur di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami sering tersenyum di luar, tapi menangis di dalam. Kami sering berkata, "Aku baik-baik saja," padahal jiwa kami sedang retak. Hari ini ya Bapa, kami tidak ingin hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami ingin merasakan Engkau kembali. Kami ingin Engkau mengisi ruang hati yang hampa, menyalakan kembali api yang padam, dan menenangkan badai yang tak terlihat oleh manusia lain. Bicaralah ya Tuhan, karena kami, anak-anak-Mu, sedang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kehampaan adalah suara hening dari jiwa yang kehilangan arah kepada sumbernya. Bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena kita perlahan-lahan berjalan terlalu jauh darinya tanpa kita sadari. Hidup yang hampa bukan berarti hidup yang gagal. Banyak orang yang tampak berhasil di luar, tapi di dalam hatinya mereka kosong. Dan yang menakutkan adalah kehampaan itu bisa datang bahkan saat kita melayani Tuhan. Ya, pelayanan tanpa hubungan adalah aktivitas tanpa hadirat. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, ayat ini bukan sekadar pengingat untuk berbuah, tetapi peringatan bahwa di luar Yesus, jiwa manusia kehilangan maknanya. Bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena kita tidak lagi tinggal dalam Dia. Pernahkah engkau merasa seperti kehilangan rasa dalam berdoa? Kau masih berdoa, tapi suaramu sendiri terasa asing. Kau membaca firman,
tapi ayat-ayat itu seperti huruf mati yang tak lagi berbicara. Kau datang ke gereja, tapi di tengah pujian yang menggema, hatimu tetap diam. Itulah tanda bahwa rohmu sedang haus, bahwa jiwamu sedang berteriak minta diisi, bukan oleh dunia, tapi oleh kehadiran Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah." Lihatlah, Daud tidak berkata, "Jiwaku merindukan berkat-Mu," tetapi, "Jiwaku merindukan Engkau." Itu perbedaan besar, saudara. Kadang kita datang kepada Tuhan bukan untuk mencarinya, tapi hanya untuk mencari pertolongannya. Kita ingin tangannya, tapi lupa mencari wajahnya. Dan saat kita kehilangan fokus itu, kehampaan mulai bertumbuh. Seperti rumah megah tanpa penghuni, seperti gereja megah tanpa hadirat, begitulah hati manusia tanpa Tuhan di dalamnya. Saudara, izinkan saya bertanya dengan lembut malam ini. Apakah engkau masih mencari Tuhan karena engkau mencintainya, atau karena engkau ingin sesuatu darinya? Kehampaan itu bukan kutukan, tetapi panggilan lembut dari Tuhan untuk kembali ke pelukannya. Dia tidak meninggalkanmu, tapi Dia membiarkan ruang kosong itu agar kau sadar bahwa tidak ada yang bisa menggantikannya. Lihatlah perempuan Samaria di sumur Yakub. Ia datang dengan tempayan air, tapi hatinya kosong. Ia sudah menikah berkali-kali, mencari cinta di pelukan manusia, tapi tetap saja hatinya haus. Lalu Yesus berkata kepadanya, Yohanes 4 ayat 13 dan 14, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air dunia akan selalu habis, tapi air dari Tuhan memberi kehidupan kekal." Saudara, kehampaanmu hari ini bukan tanda bahwa Tuhan jauh. Itu tanda bahwa hatimu sedang dipanggil untuk kembali minum dari sumber yang sejati. Mari renungkan ini. Apakah yang selama ini kau kejar? Apakah pekerjaanmu benar-benar memuaskan hatimu? Apakah orang yang kau cintai benar-benar bisa mengisi kekosongan jiwamu? Jika tidak, mungkin itu karena tempat yang kosong di hatimu memang hanya diciptakan untuk diisi oleh Tuhan sendiri. Kehampaan akan hilang ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, bukan dengan usaha manusia, tapi dengan menyerahkan diri sepenuhnya. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia ingin kita berhenti mencari jawaban dan mulai mencari Dia. Saudara, Tuhan tidak pernah lelah memanggilmu. Bahkan ketika kau berpaling, Dia tetap menunggu. Dia menanti saat di mana kau berhenti berlari dan mulai menangis di hadapannya dan berkata, "Ya Tuhan, aku lelah. Aku tidak ingin hanya hidup. Aku ingin hidup bersamamu." Saat kata-kata itu keluar dari hatimu, bukan dari bibirmu,
Saat itulah kehampaan mulai pecah, dan hadirat Tuhan mulai mengisi ruang-ruang yang kosong. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak lagi merasakan kehampaan? Bukan dengan menambah aktivitas rohani, tapi dengan menghidupkan kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun kembali keintiman yang hilang. Mulailah berbicara dengan Tuhan seperti sahabat, bukan hanya saat kau butuh. Luangkan waktu duduk diam, bukan untuk meminta, tapi untuk mendengarkan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Dalam bertobat dan tinggal diam terletak keselamatanmu. Dalam tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Keheningan di hadapan Tuhan bukanlah kehampaan. Itu adalah tempat di mana jiwa kita disembuhkan dan diperbaharui. Saudara, saya tahu ada di antara kalian yang mendengarkan ini dengan air mata. Kau telah mencoba banyak hal, tapi tetap kosong. Tuhan ingin berkata kepadamu hari ini, "Anakku, kembalilah. Aku tidak marah. Aku hanya rindu." Sebagai penutup dari khotbah ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan tidak berbicara melalui badai, bukan lewat suara guntur, bukan lewat mujizat yang besar. Kadang Ia berbicara lewat keheningan. Dan justru di sanalah kita mulai mendengar gema hati kita sendiri. Gema yang perlahan berbisik, "Aku rindu Engkau, Tuhan." Hidup yang hampa bukan karena Tuhan tidak ada, tetapi karena kita terlalu sibuk hingga tak sempat menyadari bahwa Dia berdiri di depan pintu hati, mengetuk perlahan, bukan dengan suara keras, tapi dengan napas kasih yang lembut. Tuhan tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu sampai kita lelah mencari kebahagiaan di tempat yang salah, menunggu sampai kita berhenti berlari dan menatap langit, lalu berkata lirih, "Ya Tuhan, Engkaulah yang kucari selama ini." Coba diam sejenak malam ini. Dengarkan jantungmu, dengarkan nafasmu. Itu bukan sekedar tanda bahwa kau masih hidup. Itu tanda bahwa Tuhan masih tinggal di dalammu. Mungkin selama ini kau mencari Tuhan di bait yang megah, padahal Dia menunggumu di ruang sunyi hatimu. Mungkin kau mencari terang yang menyilaukan, padahal Tuhan sedang menyalakan lilin kecil di sudut gelap jiwamu. Dan mungkin kehampaan yang kau rasa bukan hukuman, tetapi undangan. Undangan lembut dari surga agar kau kembali pulang. Saudara, biarlah malam ini menjadi malam di mana Tuhan tidak hanya kau dengar, tapi kau rasakan. Malam di mana kau tidak hanya berbicara kepadanya, tapi mendengar bisikan kasih-Nya. Dan saat kau menutup matamu nanti, mungkin Tuhan akan bertanya di hatimu, "Anakku, masihkah kau merasakan kehampaan itu? Atau sudahkah kau merasakan Aku?" Lalu biarkanlah hatimu menjawab, bukan dengan kata, tapi dengan damai yang perlahan mengalir di dalam jiwa. Karena akhirnya kau akan tahu bahwa kehampaan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjumpaan dengan Tuhan
yang tak pernah meninggalkan-Mu. Amin. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap tetes air mata yang Kau lihat malam ini. Kami tahu ya Tuhan, bahwa di balik setiap kehampaan, Kau sedang menunggu kami kembali. Kami tidak ingin lagi mengisi hidup kami dengan hal-hal fana, tetapi kami ingin Engkau menjadi pusat dari segalanya. Isi hati kami Tuhan, pulihkan jiwa yang lelah, hidupkan roh yang padam, dan ajari kami menikmati hadirat-Mu lebih dari apapun di dunia ini. Biarlah setiap langkah hidup kami menjadi pujian bagi-Mu, dan setiap hembusan napas kami mengingatkan kami bahwa Engkau ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.